Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Stroke Bogorian, selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua, SSB Sobat Stroke Bogorian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manfaat dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam olahraga naik turun tangga secara rutin oleh stroker. Pada sebagian stroker yang sudah bisa dan mampu melakukan olahraga ini adalah suatu kebanggaan tersendiri, karena di samping yang bersangkutan sudah ada perkembangan secara fisik dalam pemulihan fisiknya, juga latihan naik turun tangga melatih mental stroker yang telah hilang selama waktu serangan stroke hingga selama pemulihan pasca serangan stroke. Sebelum kita bahas lebih jauh, kami mohon untuk menyempatkan klik tombol subscribe, like, dan komennya. Dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak yang merasakan manfaatnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam latihan naik turun tangga sebaiknya dilakukan hanya untuk stroker yang sudah bisa dan mampu saja. Salah satu tolak ukur bisa dan mampu diantaranya dilakukan secara mandiri, tanpa dibantu orang lain atau caregivernya, dan tanpa menggunakan alat bantu apapun. Sebab pada fase sebelum mampu atau bisa, banyak hal prioritas latihan yang mestinya harus diprioritaskan oleh stroker itu sendiri, seperti latihan pola jalan, latihan keseimbangan, atau penguatan otot-otot kaki dan tangan misalnya. Kemudian hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah sebaiknya dilakukan secara bertahap dan terukur. Bertahap artinya melakukannya dengan teknik yang benar, tanpa harus memasang target harus sekian kali melakukannya, karena latihan yang benar bukan kuantitas dalam satu kali latihan, tapi kualitas dalam latihan itu yang diulang-ulang. Dan terukur tentunya yang dimaksud adalah melakukan tanpa risiko, baik risiko fisik atau risiko terhadap kondisi kesehatan seperti kelelahan dan lainnya. Kemudian hal yang lain yang penting diperhatikan adalah risiko dehidrasi. Seperti halnya olahraga-olahraga yang lain, naik turun tangga menguras energi yang cukup banyak dan memungkinkan badan menjadi berkeringat. Jika tidak diperhatikan minum air putih, maka bisa berakibat dehidrasi. Untuk itu, sebelum dan setelah melakukannya, minum air putih secukupnya. Beberapa manfaat dan rutinitas naik turun tangga. 1. Menguatkan jantung dan paru-paru. Seseorang yang sering melakukan naik turun tangga bisa meningkatkan fungsi jantung dan paru-parunya sehingga aliran darah dan oksigen ke seluruh tubuh menjadi lancar. Hasil orang yang sering naik turun tangga akan terhindar dari resiko penyakit jantung dan hipertensi. 2. Menguatkan otot dan tulang. Saat naik turun tangga, otot dan tulang di seluruh tubuh ikut bergerak aktif, mulai dari otot paha, lengan, hingga punggung. Pergerakan ini membuat otot dan tulang menjadi kuat dan sehat. Kepadatan tulang juga akan meningkat sehingga mencegah resiko osteoporosis. 3.
menurunkan resiko stroke. Naik turun tangga bisa menurunkan resiko stroke bagi yang sudah pernah terserang dalam kondisi yang sudah memungkinkan bisa melakukan naik turun tangga. Tentunya untuk mengurangi resiko stroke berulang. 4. Mengendalikan gula darah. Kebiasaan naik turun tangga juga ternyata baik diterapkan oleh para penderita diabetes. 5. Memelihara kesehatan otak dan dapat terhindar dari kepikunan serta memiliki konsentrasi dan daya ingat yang baik. 6. Mempertahankan kesehatan mental. Saat naik turun tangga, tubuh melepas hormon endorfin yang dapat memberikan perasaan senang dan tenang. Hormon ini juga dapat memperbaiki suasana hati sehingga lebih fokus dan konsentrasi saat bekerja dan tidak mudah stres. Demikian Sobat Stroke Bogorian, penjelasan tentang manfaat serta hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan naik turun tangga secara rutin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.